Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman dari kelas 10 TKJ. Ini adalah video penjelasan beserta tutorial mengenai materi yang akan saya sampaikan. Jadi untuk materi kali ini tuh mengenai tentang struktur kontrol percabangan. Nah, sebelum itu, agar lebih jelasnya lagi, saya masuk pada halaman web yang memuat berbagai codingan dengan jumlah bahasa pemrograman yang banyak. Jadi web ini bisa kalian gunakan untuk belajar sekaligus menggunakan web ini sebagai compiler coding. Jadi kalian bisa membuat codingan di sini dan melihat outputnya bagaimana. Nah, nama webnya yaitu W3 School. Oke, jadi ini adalah webnya. Silahkan kalian klik ini. Nah, di halaman web ini itu banyak banget bahasa pemrograman yang disajikan. Ada HTML dan CSS, JavaScript, server-side, SQL, MySQL, dan banyak lagi. Nah, kita akan belajar mengenai programming dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah, di sini kita klik saja C++. Karena web ini bahasa Inggris ya, jadi kita bisa translate web ini dengan klik kanan, kemudian translate to Indonesia. Oke, kita tunggu. Sepertinya tidak bisa ditranslate. Nah, bisa ternyata. Jadi ini adalah halaman web yang kita pilih tadi menggunakan bahasa C++ ya. Kemudian yang di sebelah kiri ini adalah menu-menu yang disediakan untuk kita belajar. Dari yang pertama, halaman rumah, pengenalan C++, kemudian pengenalan C++, mulai sintaksnya, keluaran seperti input output, komentarnya gimana, variabelnya, masukkan pengguna, tipe data, operator. Nah, kalian bisa belajar di sini, kalian bisa milih. Di sini juga ada fungsi C++. Ini banyak banget, ini bisa kalian pelajari di sini. Nah, selain itu juga ada latihan C++ compiler ini yang kalian gunakan buat ngoding. Nah, kemudian latihan ini soal-soalnya, kuis juga banyak. Tapi di sini saya akan materinya tadi kan struktur kontrol percabangan. Jadi kita pilih yang kondisi. Sini. Kita klik kondisi. Nah, di sini tampil lagi bahasa Inggris nanti. Jadi setiap kita tampil ke halaman, kita translate halaman tersebut. Di sini ada 4 struktur kontrol percabangan. Ada if, else, shorthand if, else. Nah, kita belajar dari yang if dulu. Ini udah di halaman if. Saya jelaskan, kita translate dulu. Oke. Yang pertama ini adalah kondisi C++ dan pernyataan if. C++ mendukung kondisi logis yang biasa dari matematika, seperti kurang dari, sama dengan, lebih dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Nah, Anda dapat menggunakan kondisi ini untuk melakukan tindakan yang berbeda untuk keputusan yang berbeda. Kemudian C++ memiliki pernyataan kondisional berikut. Ya, yang pertama itu ada if. Ini jenisnya if untuk menentukan blok kode yang dieksekusi jika kondisi yang ditentukan benar. Tapi jika else, ini gunakan else untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi jika kondisi yang sama salah. Kemudian else if itu untuk menentukan kondisi baru yang akan diuji jika kondisi pertama salah.
Nah, sedangkan switch untuk menentukan banyak blok kode alternatif yang akan dieksekusi. Tapi kita sekarang bahas yang pertama dulu, yang pernyataan if, pernyataan jika. Gunakan if pernyataan untuk menentukan blok kode C++ yang akan dieksekusi jika kondisinya benar atau true. Sintaknya seperti ini. If kondisi, nah yang di tengah ini adalah blok kode untuk eksekusi kondisi tersebut jika bernilai benar. Nah, kemudian ini bisa kalian perhatikan ya, bahwa if ditulis dalam huruf kecil. Jika ditulis dalam huruf besar, maka akan salah. Maka akan terdapat kesalahan. Nah, terus selanjutnya ini adalah contohnya. Contohnya itu if 20 lebih dari 18, maka keluarnya 20 is greater than, lebih dari 18. Nah, sekarang kita bisa menggunakan web ini untuk kita belajar, kita mencoba. Jadi kita masuk, klik pada cobalah sendiri. Nah, maka akan muncul blok kodenya. Blok kodenya seperti ini. Nah, tinggal kita jalankan. Kita tunggu loading. Nah, maka keluarannya 20 is greater than 18. 20 lebih besar daripada 18. Karena di sini kondisinya benar ya, maka keluarannya benar. Nah, ini adalah fungsi dari if. Yang if. Selanjutnya kita kembali ke sini. Nah, kami juga dapat menguji variabel. Di sini ada variabel. Kita coba. Nah, di sini kan ada dua variabel ya, variabel x dan variabel y menggunakan tipe data integer. Yang pertama, x bernilai 20, y-nya bernilai 18. Pernyataannya, jika x lebih dari y, maka keluarannya x is greater than y. X lebih besar daripada y. Karena x di sini 20 dan y sama 18, maka 20 lebih besar daripada 18, maka keluarannya x greater than y. Oke, itu adalah penjelasan dari pemrograman struktur kontrol percabangan yang macamnya itu if. Nah, di sini kalian bisa uji diri Anda dengan latihan. Jadi kalian bisa menggunakan latihan ini di sini. Nah, kalian tinggal mengisi yang putih-putih ini. Tuh. Oke, selanjutnya kita beralih ke else, pernyataan else. Translate. Nah, ini adalah pernyataan else. Gunakan else untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi jika kondisinya salah. Nah, jadi di sini sintaknya ada dua. Yang pertama if, kemudian yang terakhir yaitu yang bawah else. Yang if tadi untuk benar, yang else-nya ini untuk salah. Nah, ini contohnya, langsung ke contoh saja. Di sini kita coba sendiri. Oke, di sini ada codingannya ya. Ini codingannya. Nah, di sini dijelaskan ada integer time, integer waktu sama dengan 20. Pernyataannya ada ini, time jika waktu kurang dari 18, maka keluarannya nanti good day. Tapi jika waktunya itu lebih dari 18, maka keluarannya nanti ini, yang else ini yang akan dikeluarkan. Karena tadi kita memasukkan integer time-nya sama dengan 20 kan lebih dari 18 ya. Maka yang keluar itu nanti adalah tulisan good evening. Nah, benar. Yang keluar adalah tulisan good evening. Jadi yang dikeluarkan itu pernyataan yang else, pernyataan yang salah. Karena
waktu yang diinputkan itu tidak masuk dalam lingkup kurang dari 18 karena 20 adalah lebih dari 18. Tuh. Selanjutnya kita masuk ke contoh else if. Oke, kita translate terlebih dahulu. Nah, ini adalah pernyataan else if. Digunakan untuk menentukan kondisi baru jika kondisi yang pertama adalah salah. Sintaksnya, if sama dengan kondisi. Kemudian if sama dengan kondisi 2. Else. Jadi gini. If kondisi 1, if itu berisi kondisi 1. Kondisi ini akan dijalankan jika benar. Jika kondisi 1 benar. Tapi jika kondisi 1 salah, maka kondisi 2 ini yang akan dijalankan. Kondisi 2 yang akan dijalankan. Tapi jika kondisi 1 dan kondisi 2 ini salah, maka yang dijalankan adalah kondisi yang ketiga. Block of code to be executed if the conditional one is false and conditional 2 is false. Jadi kedua-duanya salah, maka kondisi yang pernyataan else yang ketiga ini yang dijalankan. Contohnya, nah, ini adalah contohnya. Yang pertama di sini kita memasukkan waktu tipe data integer dengan variabel waktu 22. Jadi kita mengisi waktu itu sama dengan 22. Jika waktu kurang dari 10, maka yang keluar good morning. Tapi karena 22 lebih dari 10, maka kondisi if ini salah. Kemudian kondisi yang kedua, jika waktu kurang dari 20, maka keluarnya good day. Dikarenakan kita inputnya 22 ini lebih dari 20, maka kondisi yang kedua ini salah, sehingga kondisi yang akan dijalankan sudah pasti kondisi yang ketiga, else yang terakhir. Karena kondisi 1 dan kondisi 2 salah, maka yang dikeluarkan atau outputnya adalah good evening. Itu. Nah, selanjutnya kita ke pernyataan yang ini. Oke, gini. Ini adalah tangan pendek dari if else operator ternary. Ada juga shorthand if else yang dikenal sebagai operator ternary karena terdiri dari 3 operan. Ini dapat digunakan untuk mengganti beberapa baris kode dengan satu baris. Ini sering digunakan untuk menggantikan pernyataan if else sederhana. Sintaksnya seperti ini. Oke. Nah, alih-alih menulis codingan dengan seperti ini kan banyak ya. Kita bisa menggunakan if pernyataan yang tangan pendek ini dengan menulisnya seperti ini. Jadi kita lebih ke gunanya untuk mempersimpel atau mempersedikit lagi codingan yang kita gunakan. Nah, di sini dimasukkan time-nya 20, string ratio time kurang dari 12, maka pernyataannya good day. Tapi jika tidak sama dengan di luar 18 atau lebih dari 18, maka pernyataannya good evening. Outputnya codingan ini sama codingan yang atas itu sama, hanya saja beda penulisannya saja. Di sini di bagian sintaksnya, jadi variabel kemudian
kondisi, kemudian ekspresi yang salah, ekspresi yang benar, lalu ekspresi yang salah. Jadi kita tidak perlu menuliskan if else-nya, tapi ekspresinya di sini, letaknya di sini. Oke, kita lihat. Nah, benarnya seperti ini. Integer time 20, kemudian variabelnya ini. Nah, time ini pernyataannya itu kurang dari 15, maka kondisinya yang ini tadi kan ekspresi benar. Ekspresi benar jika kurang dari 15 keluarannya good day, tapi kalau salah maka keluarannya good evening. Karena di sini 20, maka 20 itu lebih dari 18, maka keluarannya good evening karena salah. Nah, tuh. Selanjutnya di sini saya menggunakan ini codingan untuk yang if, else, if. Nah, di sini saya akan memberikan tutor kalian bagaimana penggunaan dari aplikasi DJ++. Nah, tadi kan saya sudah mengcopy paste dari W3 School ya. Maka sekarang kita klik new, kemudian kita search file atau Ctrl N. Nah, kemudian tinggal kita paste saja. Nah, ini adalah codingannya. Selanjutnya, sebelum kita compiler atau jalankan, maka kita harus simpan terlebih dahulu. Oke, kita Ctrl S. Kemudian kita namai filenya. Oke, jika sudah tersimpan, maka tulisan yang di sini sudah berubah menjadi judulnya kita, yaitu contoh if else. Selanjutnya kita jalankan. Nah, maka keluarannya seperti ini. Sama ya seperti yang di compiler W3 School. Jadi buat kalian yang mau belajar, bukan yang mau tapi yang harus belajar C++, daripada kalian daripada kalian download aplikasi ya kalian bisa gunakan W3 School. Apalagi di sini materinya sangat lengkap sekali. Mulai dari ya ini tutorial ini sampai fungsi kelas, kalian bisa belajar di sini. Nah, itu tadi penjelasan mengenai struktur kontrol jaringan yang ada di W3 School. Jadi kalian selain menggunakan ini untuk hanya menggunakan template yang udah disediakan oleh W3 School, kalian juga bisa edit. Kalian bisa hapus sendiri, kalian bisa ganti-ganti. Jadi kalian bisa belajar ngoding di sini. Oke, itu saja penjelasan dari saya mengenai struktur kontrol percabangan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.